Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala tetap kita gunakan dalam rangka ketaatan kepadanya. Bersolat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia minadz-dzulumatil juhli wal kufri ila nuril huda wal iman wal islam, mengeluarkan umat manusia dari kondisi kebodohan dan kekafiran, dibawa menuju keadaan yang penuh dengan hidayah, yaitu agama Islam ini. Kaum muslimin, pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya, ammal jawahir fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus salih. Rasul bersabda, ada 4 permata yang itu Allah sematkan pada diri anak Adam. Ada 4 permata yang Allah sematkan pada diri manusia. Namun 4 permata yang berharga ini bisa saja hilang. Apa saja 4 permata yang berharga dan mulia itu? Yang pertama, al-aqlu, yaitu akal. Yang kedua, ad-dinu, yaitu agama. Yang ketiga, al-haya'u, sifat malu. Dan yang keempat atau yang terakhir, wal amalus solih, yaitu amal soleh. Kaum muslimin, pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permata adalah perhiasan yang menyebabkan siapa saja yang memakainya akan menjadi mulia. Mulia di sini tidak tanggung-tanggung, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun 4 permata ini akan memuliakan yang memilikinya apabila 4 permata itu benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama tadi adalah al-aqlu, yaitu akal. Allah menyematkan, Allah menempatkan akal pada diri manusia sebagai sebuah permata yang sangat indah. Dengan akal ini manusia bisa memahami perintah-perintah Allah, memahami larangan-larangan Allah.
Dengan akal ini manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka ketika manusia ini benar-benar menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya, maka dia pun akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akalnya ini manusia bisa juga mendapatkan ilmu, dan barang siapa yang memiliki ilmu, maka sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, permata yang pertama adalah akal. Permata akal ini akan hilang, akan tidak berfungsi. Artinya ada orang yang diberi akal, namun akalnya itu tidak membawanya kepada ketaatan kepada Allah sebagaimana orang-orang kafir. Maka akal yang demikian itu diumpamakan permata yang tiada berfungsi. Banyak sekali orang-orang kafir yang akalnya cerdas, namun mereka tidak menerima, mereka tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap berada di dalam kekafiran. Banyak sekali orang-orang kafir yang bukan karena akalnya tidak sanggup memahami bahwa Allah itu ada, yang bukan karena akalnya tidak memahami bahwa misalkan Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah dan lain sebagainya. Namun sekali lagi, walaupun mereka berakal, mereka tidak menggunakan permata tersebut. Kemudian yang kedua, permata yang sangat mulia menyebabkan siapa yang memilikinya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ad-dinu, yaitu agama. Tanpa agama, manusia tidak akan bisa untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Agama ini adalah penuntun untuk kehidupan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Maka orang yang tidak beragama seperti halnya orang-orang ateis, maka laksana orang yang tidak punya permata, orang yang tidak punya hiasan, sehingga dia derajatnya hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak beragama sekalipun amalnya sangat banyak, maka semua amal kebaikannya itu akan hangus begitu saja. Semua amalnya akan sia-sia. Maka sekali lagi, permata yang kedua yang harus kita jaga dengan sekuat tenaga adalah agama, yaitu agama Islam ini. Kemudian permata yang selanjutnya yang ketiga adalah al-haya'u, sifat malu. Allah menyematkan sifat malu pada diri manusia, sehingga dengan rasa malu itu maka manusia itu derajatnya menjadi terhormat. Manusia tidak lagi hina, manusia lebih mulia daripada hewan. Tetapi manakala manusia sudah tidak punya rasa malu lagi, manusia sudah tidak menjadikan rasa malu ini sebagai penghias dirinya, maka itu tandanya mahkota yang berupa rasa malu telah hilang. Malu ini harus benar-benar menjadi pakaian bagi orang yang beriman. Tidak hanya malu ketika kita melakukan maksiat dan dosa, namun juga malu barangkali kita malas beribadah, sementara kita senantiasa menerima rizki, menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa juga kita malu barangkali ibadah kita mestinya bisa lebih maksimal lagi, lebih bisa optimal lagi, namun kita ibadahnya hanya biasa-biasa saja. Begitulah rasa malu sebagai perhiasan. Rasa malu ini akan menuntun seorang hamba kepada satu tingkat derajat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila manusia sudah tidak lagi mempedulikan rasa malu itu, maka itu artinya mahkotanya telah hilang. Mahkota yang keempat, yang terakhir, sebagaimana yang dipesan oleh Rasulullah adalah wal amalus soleh, amal-amal yang soleh. Bahwa yang membedakan seorang hamba yang satu dengan hamba yang lain diantaranya adalah amal solehnya,
Amal soleh ini adalah bukti keimanan seseorang. Setelah seseorang hatinya menyatakan dirinya iman, dirinya percaya kepada Allah, kepada janji Allah dan lain sebagainya, maka seluruh anggota badannya harus mengiringinya dengan perbuatan. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Apabila kita yakin, kita percaya ada neraka, maka kita harus mengiringinya dengan perbuatan, menghindarkan diri dari segala perbuatan dosa yang bisa menjerumuskan kepada neraka. Apabila kita yakin, kita iman, kita percaya adanya sorga, maka tentunya kita harus bersemangat beramal soleh yang sebanyak-banyaknya agar kita itu benar-benar layak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal yang soleh adalah permata yang keempat bagi orang Islam. Dengan amal yang soleh ini, maka orang Islam itu akan mulia derajatnya, mulia di dunia juga mulia di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 4 permata yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Yang pertama, akal. Yang kedua adalah agama. Yang ketiga adalah rasa malu. Yang keempat adalah amal soleh. Mudah-mudahan Allah menjaga 4 permata ini, hingga benar-benar 4 permata ini tidak hilang dari dalam diri kita. Semoga renungan kita kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada renungan-renungan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.